adalah suatu catatan sistematis yang berisi tentang hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk negara satu dengan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang dan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi dari neraca pembayaran itu sendiri antara lain: 1. Bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. 2. Bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. 3. Bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. 4. Bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh antara hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Transaksi modal atau neraca modal. Transaksi modal merupakan neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran berhubungan dengan pinjaman dan penerimaan modal atau ekspor dan impor modal yang terjadi antara dua negara ataupun baik transaksi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya, transaksi finansial. Transaksi finansial merupakan transaksi bersifat keuangan yang menunjukkan perubahan kepemilikan, aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam periode tertentu. Transaksi finansial disajikan berdasarkan prinsip aset dan kewajiban. Macam-macam neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran defisit. 2. Neraca pembayaran surplus. 3. Neraca pembayaran seimbang. 1. Neraca pembayaran defisit, yaitu jumlah pembayaran lebih besar daripada penerimaan. 2. Neraca pembayaran surplus, di mana penerimaan lebih besar daripada pembayaran. 3. Neraca pembayaran seimbang, di mana pembayaran atau utang sama dengan penerimaan. Devisa adalah semua barang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran internasional. Jadi alat yang bisa untuk dijadikan pembayaran internasional. Nah, devisa juga dapat dimaknai dengan sebagai semua valuta. Nah, valuta yang mempunyai transaksi perdagangan internasional. Apa pula itu valuta? Valuta adalah segala mata uang asing yang beredar di suatu negara. Contohnya seperti US dollar, terus yen Jepang, terus pound sterling Inggris, dan emas serta surat-surat berharga yang bisa dijadikan pembayaran internasional untuk membayar perdagangan internasional. Nah, adapun dengan fungsi devisa. Fungsi devisa terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, untuk alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, alat stabilitas mata uang suatu negara. Yang ketiga, alat tukar internasional. Yang keempat, sumber pendapatan negara. Dan yang kelima ialah alat transaksi pembayaran kegiatan luar negeri, contoh pembayar kedutaan, misi budaya. Pada umumnya, sumber devisa dapat diperoleh suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekspor barang dari luar negeri. Yang kedua, pendapatan dari sektor pariwisata. Yang ketiga, investasi asing. Yang keempat, pinjaman yang diperoleh dari luar negeri. Yang kelima, sumbangan dari luar negeri. Dan yang keenam, penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri. Dan yang terakhir, pendapatan TKI yang bekerja di luar negeri.